Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Eka Intan Fadila. Di sini saya akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang mana berarti merupakan nama untuk negara yang berada di Asia Tenggara. Semua kata atau frasa ASEAN adalah bahasa Inggris dan memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Sejarah singkat ASEAN. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Selain itu, letak geografis budaya dan krisis ekonomi pada saat itu membuat kelima negara pendiri sepakat untuk mendirikan perserikatan bangsa-bangsa yang bisa saling menguatkan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara pernah menjadi kawasan dingin karena menjadi tempat yang strategis baik secara geoekonomi dan geopolitik. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina menjadi basis untuk masing-masing blok, yaitu Timur dan Barat. Konflik militer juga terjadi antara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, konflik bilateral juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Diperparah lagi dengan timbulnya konflik internal di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pertahanan, namun juga stabilitas ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Akhirnya, para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara bergerak untuk menciptakan suasana aman dan damai, hingga pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandatangani oleh Deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Pada awalnya hanya 5 negara yang bergabung, namun sampai hari ini jumlah anggota ASEAN adalah 10 negara. Tujuan ASEAN. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di negara di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Kedua, ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Ketiga, ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, yaitu ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Kelima, ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas penelitian teknis, dan administrasi. Keenam, ASEAN dibentuk untuk memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk memanfaatkan pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang. Anggota ASEAN. ASEAN saat pertama kali dibentuk hanya memiliki 5 anggota sebagai pendiri ASEAN, yaitu ke-1 Indonesia,
kedua Malaysia, ketiga Singapura, keempat Filipina, kelima Thailand, keenam Brunei Darussalam, ketujuh Vietnam, kedelapan Laos, kesembilan Myanmar, kesepuluh Kamboja. Sementara dua negara di Asia Tenggara belum mengikut sertakan diri menjadi anggota ASEAN adalah Timur Leste dan Papua Nugini. Pendiri ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh 5 tokoh yang merupakan perwakilan negara di Asia Tenggara. Berikut beberapa negara pendiri ASEAN dan tokoh pendiri di baliknya. Kesatu itu ada Indonesia, diwakili oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua ada Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Ketiga Singapura, diwakilkan oleh Sidnan Hamdi Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Keempat ada Filipina, diwakilkan oleh Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Kelima itu ada Thailand, diwakilkan oleh Tahanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN. 3. Latar belakang berdirinya ASEAN. 1. Faktor dalam negeri, yakni setelah selesai Perang Dunia Kedua, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Kedua yaitu faktor luar negeri, yang adanya krisis Indo-Cina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis menjadi latar belakang berdirinya ASEAN yang lain. Ketiga yaitu ada apa latar belakang berdirinya ASEAN yang terakhir, yakni adanya persamaan letak geografis dan kebudayaan. Dengan kesamaan tersebut sesama anggota merasa seperti keluarga. Cukup dari pembahasan saya tentang negara-negara ASEAN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.